Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medrianto, NIM 200871144. Saya akan menjelaskan 8 fungsi gerak manusia beserta contohnya. Fungsi gerak bagi manusia memperhatikan kehidupan manusia sejak dilahirkan, bahkan jauh sebelum dilahirkan sampai manusia itu terlibat dalam kehidupan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa gerak merupakan suatu yang sangat vital dan mempunyai nilai yang sangat penting dan strategis bagi manusia dalam kehidupannya. Manusia dapat berkomunikasi satu dengan yang lain walaupun mereka tidak dapat berkomunikasi baik melalui bahasa verbal atau lisan maupun tulisan selain melalui gerak. 3. Manusia dapat mengungkapkan perasaan atau emosinya yang sulit untuk diungkapkan melalui bentuk-bentuk bahasa yang lain. Untuk jelasnya, berikut ini diuraikan fungsi gerak bagi manusia. Yang pertama yaitu fungsi produktif. Adalah makhluk yang aktif melakukan konfrontasi dengan lingkungannya, baik dalam upaya mempertahankan eksistensi hidupnya maupun dalam rangka memecahkan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, contohnya yaitu melalui gerak manusia dapat menghasilkan karya-karya yang berarti seperti lukisan dan karya-karya seni lain. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi. Maksudnya adalah bahwa melalui geraknya manusia dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia lain, walaupun di antara mereka tidak mengenal bahasa masing-masing. Intinya mengkomunikasikan suatu peristiwa yang terjadi di daerah itu. Contohnya pantomim. Yang ketiga yaitu fungsi eksplorasi. Maksudnya adalah bahwa melalui geraknya manusia dapat menyelidiki keadaan ataupun aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Misalnya melalui gerak berenang. Yang keempat yaitu fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi maksudnya adalah melalui geraknya manusia dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Penyesuaian yang dimaksud antara lain adalah penyesuaian tenaga, kecepatan, dan bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan. Yang kelima yaitu fungsi personal. Maksudnya adalah bahwa melalui geraknya manusia dapat mengalami dan merasakan sendiri suatu pengalaman, atau melalui geraknya manusia dapat meyakinkan dirinya terhadap sesuatu. Misalnya, proses kelelahan yang dialami oleh tubuh setelah berolahraga atau bekerja. Fungsi personal ini hasilnya dapat berbeda antara seseorang dengan orang lain. Yang keenam yaitu fungsi ekspresi. Melalui geraknya, manusia dapat mengekspresikan atau mengungkapkan perasaannya. Misalnya, gerak membanting raket tenis sebagai ungkapan rasa kesal dalam bermain. Fungsi ekspresi ini dapat mengungkapkan banyak hal, seperti rasa gembira, sedih, berduka, kesal, marah,
setuju atau tidak setuju terhadap suatu hal, dan sebagainya. Contoh lain misalnya dalam keluarga, kita dapat mengamati kondisi-kondisi psikis anggota keluarga seperti orang tua dan anak-anak. Yang ketujuh yaitu fungsi komparasi. Melalui geraknya, manusia dapat membandingkan dirinya dengan orang lain atau lingkungannya. Misalnya, gerak-gerak dalam perlombaan olahraga. Yang ke-8 yaitu fungsi ritual. Maksudnya adalah fungsi ritual tersebut maksudnya melalui geraknya manusia dapat melaksanakan hal-hal yang bersifat ritual, misalnya tari-tarian atau gerakan-gerakan yang bertujuan untuk pemujaan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah atau kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.